Babu sifatil iqamah. Bab menjelaskan bagaimana sifat dari iqamah sampai pada pasal wa yustahabbu tartilul adani. Dianjurkan untuk mentartilkan azan. Wa raf'u shauti bihi. Dianjurkan untuk mengangkat suara dengan azan. Wa yustahabbu idrajul iqamah. Dianjurkan untuk mempercepat di dalam iqamah. Wa yakunu sautuha akhfadha minal adani. Kemudian suara ketika seseorang itu mengiqamai, suara iqamahnya, suara qomatnya itu lebih rendah, lebih lirih dibandingkan suara azannya. Wa yustahabbu ayyakuna al-mu'adzinu hasana sauti. Kemudian dianjurkan si muadzin itu memiliki suara yang bagus. Thiqatan ma'munan, orangnya itu thiqah, bisa dipercaya. Khabiran bil waqti, dia tahu betul tentang waktu. Mutabarri'an, secara sukarela, bukan untuk digaji. Wa yustahabbu ay adina wa yuqima qa'iman ala taharatin wa mawdi'in 'alin ila al-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada kali ini masih membahas tentang sifat dari iqamah. Bagaimana iqamat itu. Kemudian sampai pada pasal wa yustahabbu tartilul adzan. Dianjurkan mentartilkan azan. Dianjurkan azan itu dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, warattilil Qur'ana tartila. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika membaca Quran itu dengan tartil, maka kita juga dianjurkan oleh para ulama ketika azan pun juga dengan tartil. Kemudian yang melandasi akan anjuran untuk tartil di saat azan adalah salah satunya dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala li Bilal. Kanjeng Nabi niku nate dawuh dumateng Sayyidina Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Lek azan kuwi alon-alono, lek iqamah rada cepetno. Niki maksudipun tartil nggih punika at-tarassul. Sebagai at-ta'ani, pelan-pelan, dengan cara pelan-pelan. Kemudian di dalam sebuah hadis juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau pernah berkata kepada Abi Zubair, muadzin saking Baitul Maqdis. Sayyidina Umar niki maringi pesan terhadap Abi Zubair, muadzin Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, idza azzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Ketika engkau azan, pelan-pelanlah. Ketika qomat, agak percepatkan. Seperti pesan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dumateng Bilal ibn Rabah. Di baramatan disebutkan wal muradu al-hadar niku napa? Al-hadar niku al-isra'. Al-isra'u nggih punika rada cepat. Di hadis lain amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sayyidina Bilal ayaj'ala usbu'aihi fi udunaihi.
Nabi Muhammad pernah beliau memerintahkan kepada salah satu sahabatnya Sayyidina Bilal niku menawi azan ken delehne usbu'ai, dua jemarinya di kedua telinganya. Nah, mungkin sebagian wonten sineten napa wonten sineten. Nah, meletakkan kedua jarinya usbu'aihi, kedua jarinya di kedua telinganya. Faidai napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi, waqila innahu waqala innahu arfa'u lisawti. Itu bisa menjadi faktor lebih kerasnya nanti suara. Maksudnya suaranya itu tambah banter. Ibaratnya disebutkan ingkang naminipun tartil azan niku napa? Ai ataan nipi alon-alon. Alon-alon niku kados pripun ingkang naminipun dobit batasanipun bi ayat dia bi kalimati, kalimat-kalimat yang ada di iqamah mubayyanatan jelas, hamzai lek sin nggih lek semansyid nggih syin sanes wancine syin tapi diwaca sin asyhadu alla. Nah niku pun benten malih syin nggih syin, shad nggih shad, sanes shad akhire dados sin atau malah sa. Nah niki maksudipun tartilul adzan. Tartilul adzan nggih punika at-ta'annisi, alon-alon. Tapi meskipun alon, ingkang naminipun kalimat-kalimat adzan punika kedah jelas. Min ghairi tafsirin, boten sampai dawani mujawizil had, yang sampai melampaui batas. Karena wa min thamma ta'akkada 'ala al-mu'adzinin, oleh karena hal ini sangat dikokohkan bagi orang-orang yang azan nopo ayat tarizu min aghlati yaqawfi, untuk bisa berhati-hati khawatir mungkin salah moco. Nah ini kesalahan-kesalahan yang dia itu bisa jatuh di dalamnya. Nopo contohnya nahwu mati hamzati asyhadu, memanjangkan hamzah saking lafaz asyhadu alla. Nah itu pakai maknanya beda. Mana asyhadu aku bersaksi. Selain niku pakai seakan-akan ada dua hamzah. Satu niku hamzah istifham. Apakah aku bersaksi? Akhirnya maknanya ngoten. Maknanya ngoten niku. Nah, menawi saged ingkang naminipun azan niku bitta'ani. Tarassul, tartil yang dimaksud dengan tartil dipun jogo huruf-hurufipun kados dene Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika kita membaca Quran warattilil Qur'ana tartila. Boten namung sekedar apik nadani, apik naghamipun lagune, tapi jelas hurufe, bener tepat huruf-hurufipun. Ibaratkan wa maddi ba'i akbar, terlalu memanjangkan ba dari lafaz akbar. Allahu akbar. Nah, fayasiru jam'a kabari. Nah niki mungkin malah maknani jamak saking lafaz kabar. Kabar iku napa? Tablun lahu wajhun wahid, gendang ingkang namung gadah satu muka. Nah, kan wonten sing di napa tutup niku wonten sing kalih, tapi wonten sing namung setunggal. Nah, wonten sing namung setunggal. Wonten maknane beda. Karena bahasa Arab niku wonten sing huruf sami, tapi dengan berbeda harokat bisa berbeda. Niku ingkang naminipun bahasa Arab. Ketambahan sama huruf saged langsung berubah maknanipun. Dan di sini wa yahrumu talhinul adani in tawallada minhu ba'du ma dzukira min al-aghlati. Haram talhin punika istilah tiyang niku boten tepak huruf-hurufipun pas adzan seumpam in tawallad, jikalau malah bisa melahirkan dari apa yang ia baca niku makna lain.
niku mungkin mana haram lek boten mungkin hukumipun makruh. Niki pertama yustahabu tartilul adzan, menawi pas adzan niku dipun anjuraken tartil. Maksudipun tartil kados penjelasan ingkang niku wau dipun jelasaken kalian para ulama. Nomor kali warung sauti bihi, mengangkat suara. Mengangkat suara ini sampai seberapa keras dia mengangkat suaranya? Qadra ma yusmi'u nafsa, sekedar sampai sekiranya memperdengarkan dirinya sendiri. Kapan ini hada lil mutmarin, seumami bagi sholat piyambak napa tetep disunahaken azan nggih tetep saged. Seumpami pengen azan nggih monggo. Mengke ingkang naminipun raf'us shaut, mengangkat suara azan bagi orang yang sholat sendiri, itu sekiranya suara azan itu cukup diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Karena di anal gharada minhu adzikru. Kenapa tujuane menawi azan kok damel sholat ingkang munfarid, tujuane sanes i'lam, woro-woro sanes ngejak tiyang dugi sholat buat, tapi tujuane lidzikri, tujuannya better, terus double zikir. Karena untuk zikir cukup dirinya sendiri yang mendengarkan. Bibaratan wa ala hadha qamila ma nuqila an nafs asy-Syafi'i min annahu law asarra bi ba'd al-adzan ajza. Dari keterangan seperti ini artinya bisa dipahami apa yang ditetapkan di dalam oleh al-Imam Syafi'i, bahwasanya seandainya orang itu melirikkan azan, melirikkan sebagian lafaz azannya itu sah. Karena apa? Lek azane kadang awake dhewe niku sah, saged. Karena tujuannya i'lam, mengumumkan, memberitahu orang-orang untuk sholat jamaah, tapi tujuan malih dados lidzikri, untuk berzikir. Wa qadra ma yusmi wahid, seandainya azannya tersebut untuk jamaah sholat, wa qadra ma yusmi wahid, maka sekiranya cukup memperdengarkan satu orang saja. Seumpami boten wonten mik, suarane nggih boten saged banter, teng masjid niku wonten tiyange namung kalih nggih cekap, sing pokoke sinten masjid niku krungu nggih sampun cekap, meskipun di luar masjid orang-orang pada tidak mendengar bahwasanya di dalam masjid ada orang yang azan. Minimal ketika untuk jamaah ada satu orang selain muadzin yang bisa mendengarnya. Ikana yu'adzin li jamaah, ketika dia azan untuk jamaah sholat. Wala budda min isma'i wahid jami'a kalimati, menawi azan niku kagem jamaah nggih minimal tiyang ingkang krungu punika saged mirengaken sedayanipun lafaz utawa kalimat azan niku jelas. Karena ingkang naminipun tujuane niku memperdengarkan orang lain tentang panggilan sholat. Di ana jamaah tahsulu bihima. Napa kok sing penting wong siji mawon niku sampun cekap. Karena ingkang naminipun jamaah minimal niku kan imam kalian makmum, namun dia kali niku sampun cekap. Fala budda fil iqamah lahu min isma'i ba'dhi wala wahidan jami'a kalimati. Begitu juga yang terjadi pada iqamah. Napa malih seumpamane saged langkung banter niku langkung sae keraten kados hadis ingkang sampun dipun sebutaken, tidaklah manusia, jin ataupun apapun yang mendengarkan suara azan madal sautil muadzin, kecuali nanti sampai disitulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang azan tersebut. Ibaratkan wa yustahabu idrajul iqamah, dianjurkan agar mempercepat iqamahnya, ay isra'uha id aslul idraji at-tayyib. Jadi mempercepat iqamah karena asal dari kata-kata idraj itu ada at-tayyib. At-tayyib niku artine melipat, apa ngelempit.
Wonten ingkang naminipun toyul ardi, melipat bumi. Toyul ard. Wa yakunu sautuha afdha min al-adzan. Suaranipun iqamah niku langkung lirih tinimbang adzan, boten sebanter tiyang adzan. Bihaitsu yakunu biqadril hajah. Sekiranya sesuai dengan kebutuhan menawi iqamah. Terus menawi iqamah boten kedah istilahnya dianjuraken panjang boten sebanter tiyang adzan. Kama naqalahu Az-Zarkashi 'anil Iraqi wa aqarrahu. Fama'at ista'il masjid, maka dengan luasnya wilayah masjid wonggo. Wa kasratul jamaah wakah sangat. Yahtaju li rafi aktsar minhu. Maka iqamah pun bisa jadi dibutuhkan untuk lebih keras, atau yuhtaju li rafi aktsar minhu. Maka terkadang dibutuhkan suara yang lebih keras pas iqamah punika. Qauluhu hasanus shaut, menawi saged ingkang naminipun tiyang azan punika suarane sae. Swara sae niku nggih relatif, sing suaranya apik boten purun sami boten purun azan boten nggih masalah. Ngaten niki mengki wonten pembahasan niki boten keharusan, boten sebuah keharusan, tapi niki anjuran. Yustahabbu wa yustahabbu, dianjurkan orang yang azan itu suaranya bagus.